Shalom anak-anak, bertemu lagi bersama Miss Lisa. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita pada pembelajaran minggu lalu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bentuk-bentuk pecahan. Namun sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke anak-anak, semua lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami ingin belajar, berkati kami agar apa yang kami pelajari dapat kami pahami. Doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, untuk materi kita pada hari ini langsung saja anak-anak silakan simak video berikut ini. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Ada berapa ya bentuk pecahan? Mari kita simak penjelasan berikut ya. Nah, anak-anak pernah tidak melihat gambar di atas? Di atas ada potongan buah dan di situ siapa yang sering jalan-jalan ke mall? Nah, di sana biasanya ada potongan-potongan harga, ada 70%, ada 50%, ada 25% dan sebagainya. Itu semua adalah bentuk-bentuk pecahan anak-anak. Nah, bentuk pecahan yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penjemputnya merupakan bilangan bulat. Nah, pecahan biasa ada dua jenis ya, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya kurang atau sama dengan penyebutnya. Nah, contoh pecahan murni adalah 1/2, 3/4, 2/5, 3/3, dan masih banyak lagi. Kemudian pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, contoh pecahan tidak murni adalah 3/2, 7/4, 6/5, 11/3, atau masih banyak lagi. Oke, itu adalah bentuk pecahan yang pertama. Yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan asli dan pecahan biasa. Nah, pecahan campuran dapat dibentuk dari pecahan tidak murni atau angka yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, contoh pecahan campuran adalah 1/2, 2 3/4, 4 2/5, dan masih banyak lagi. Jadi yang berada di depan itu namanya bilangan asli. Kemudian yang ketiga ada pecahan desimal. Pecahan desimal ditandai dengan adanya tanda koma. Nah, contohnya adalah 0,5, 1,75, 2,33, dan masih banyak lagi. Yang keempat ada persen. Persen dilambangkan dengan bentuk persen, dan pecahan persen merupakan bilangan yang dibagi 100. Contohnya adalah 50%, 75%, dan masih banyak lagi ya. Nah, anak-anak, itu adalah bentuk-bentuk pecahan. Nah, anak-anak, dari pecahan tadi kita dapat merubahnya ke pecahan yang lainnya. Nah, yang pertama kita akan mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dan sebaliknya. Oke, anak-anak, kita akan
Merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, pecahan biasa hanya dapat dirubah ke pecahan campuran jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, 4/7, 4 itu pembilang dan 7 itu penyebut. Jadi, pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya, jadi tidak bisa kita rubah ke pecahan campurannya. Oke, kemudian, nah jika 7/4, 7-nya pembilang dan 4 itu penyebut, berarti bilangan pecahan di atas kita dapat ubah ke pecahan campuran. Nah, caranya untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran adalah, perhatikan contoh di bawah ya, 9/4. Oke, kita akan merubah ke pecahan campuran. Caranya adalah kita menggunakan dua cara ya untuk merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, cara yang pertama adalah kita akan membagi. Nah, anak-anak perhatikan sekarang 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 9. Oke, 4 dikali 2. Sekarang 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Nah, tinggal kita kurangi 9 kurang 8 itu hasilnya 1. Sekarang kita akan ubah ke pecahan campuran. Oke, kita tulis 2. Kemudian pembilangnya adalah sisa. Pengurangan tadi per 4 akan menjadi penyebutnya. Oke, jadi hasilnya adalah 21/4. Nah, kemudian masih ada satu cara lagi. Cara kedua adalah kita akan mengurangi 9 kurang 4 sampai habis atau sampai tidak bisa dikurangkan lagi. Kita kurangkan ya. 9 kurang 4 5. 5 apa masih bisa dikurang 4? Oke. 5 kurang 4 1. Nah, sekarang perhatikan anak-anak, kita mengurang sebanyak berapa kali ya? Coba kita hitung ya. Kita mengurang sebanyak 1, 2. 2 kali. Oke, kita tulis 2. Kemudian hasil sisanya adalah 1/4 adalah penyebutnya. Berarti hasilnya adalah 21/4. Nah, hasilnya tetap sama. Kemudian masih ada lagi nih contohnya, anak-anak perhatikan ya, contoh kedua. Ada 18/5. Oke, kita pakai cara pertama. Kita bagikan ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Nah, berarti 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 18? Itu adalah 3. 3 kali 5 adalah 15. Nah, tinggal kita kurang 18 kurang 15, hasilnya adalah 3. Nah, berarti 3 kita pindahkan. Kemudian sisanya juga 3/5 adalah penyebutnya. Jadi hasilnya adalah 3/5. Oke, cara kedua, 18/5. 18 kita kurangi 5 ya. Hasilnya adalah 13. 13 kita kurangi 5 lagi. Hasilnya adalah 8. Apakah 8 masih bisa kurang 5? Oke, 8 kurang 5 itu 3. Nah, anak-anak perhatikan berapa kali kita mengurang? 1, 2, 3. Oke, 3 kali. Berarti kita tulis 3. Sisanya di bawah adalah 3/5 adalah penyebutnya. Nah, itu adalah cara yang kedua untuk merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Oke, selanjutnya kita akan merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, perhatikan contoh di atas ya. Ada pecahan 21/4. Kita akan ubah ke pecahan biasa. Caranya adalah, semua perhatikan penyebutnya tidak berubah ya. Kita akan kalikan penyebut itu, kita kalikan 2 ditambah pembilang di atas. Oke, kita tambah 1. Tambah 1 per tetap 4 ya, karena penyebutnya tidak berubah.
Oke, sama dengan kita kalikan 4 dikali 2 hasilnya 8 tambah 1 9 per 4. Nah, anak-anak, berikut adalah tugas yang akan anak-anak kerjakan di rumah. Selamat belajar. Nah, anak-anak, itu adalah materi kita untuk pertemuan kali ini ya. Anak-anak, jangan lupa tugasnya dikerjakan dan tetap jaga kesehatan, tetap giat belajar. Untuk video kita kali ini cukup sampai di sini. Sampai bertemu pada video berikutnya. Sampai jumpa.